Persyarahkah Anda berjalan sekitar 1.800 mil dari Madagaskar ke tengah-tengah? Ya, pada dasarnya, ke tempat yang tidak ada apa-apanya, Anda akan sampai di Kepulauan Kerguelen. Wilayah Prancis terpencil ini adalah salah satu tempat paling terisolasi di bumi. Tidak ada bandara, tidak ada penduduk asli, bahkan wifi pun tidak ada. Hanya angin kencang, hujan dingin, dan laut yang ganas. Namun tempat ini juga menyimpan rahasia besar di bawah air, karena apa yang Anda lihat di atas permukaan laut hanyalah puncak dari sesuatu yang jauh lebih besar. Puncak-puncak dari daratan raksasa yang sebagian besar tenggelam ke dalam lautan. Kita sedang membicarakan dataran tinggi Kerguelen, sebuah benua yang hilang dan tenggelam. Ini adalah dataran tinggi vulkanik besar yang sebagian besar terendam di Samudra Hindia bagian selatan, letaknya sekitar 1.900 mil barat daya Australia dan hampir 3 kali lebih besar dari Jepang. Tapi jangan repot-repot mencoba mencarinya di peta dunia karena untuk benar-benar melihatnya, Anda harus menyelam sangat dalam. Dan saya benar-benar maksudkan secara harfiah, karena sebagian besar bagiannya kini terletak lebih dari 6.000 kaki di bawah laut. Namun, dulu keadaannya tidak selalu seperti ini. Selama waktu yang sangat lama, sebagian besar dataran tinggi Kerguelen berada di atas permukaan laut, membentuk sebuah mikrobenua yang sangat besar. Itu terjadi kira-kira antara 100 juta hingga 20 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, para ilmuwan memperkirakan daratan ini dipenuhi hutan lebat, penuh dengan pohon seperti araucaria dan cemara, namun suasananya tidak benar-benar damai. Gunung berapi aktif ada di mana-mana dengan aliran lava yang mungkin mengalir melintasi daratan. Belum lagi keberadaan dinosaurus. Ada beberapa bukti bahwa kadal dan dinosaurus kecil pernah hidup di sana, bukan jenis besar yang menakutkan. Teori menarik lainnya adalah dataran tinggi Kerguelen dulu berfungsi sebagai jembatan darat yang menghubungkan Antartika dan India. Orang-orang mempercayainya sejak lama, namun penelitian terbaru menunjukkan itu tidak benar. Bahkan saat itu, masih ada bentangan luas perairan terbuka yang memisahkan daratan tersebut. Namun, sekarang pepohonan itu telah hilang, dan gunung-gunung berapi kuno itu pun telah tenang, tersembunyi di bawah air. Jadi, saya mungkin bertanya, bagaimana seluruh bagian benua ini bisa tenggelam dan pada dasarnya menghilang? Nah, kita akan membahas itu sebentar lagi. Tapi pertama-tama, kita perlu menjawab pertanyaan dasar. Bagaimana dataran tinggi Kerguelen terbentuk sejak awal? Jadi, cerita kita dimulai sekitar 130 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, bumi memiliki Gondwana, sebuah superbenua raksasa yang mencakup wilayah yang sekarang menjadi Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Namun pada akhirnya, superbenua itu mulai terpecah, dan selama proses perpecahan yang panjang dan dramatis yang berlangsung jutaan tahun, dataran tinggi Kerguelen pun terbentuk, dan pada dasarnya keberadaannya disebabkan oleh sesuatu yang disebut Kerguelen Hotspot. Kerguelen Hotspot adalah sebuah wilayah jauh di dalam bumi, di mana batuan cair yang sangat panas perlahan naik ke permukaan. Anda best membayangkannya seperti kompor bawah tanah yang menyala terus-menerus melelehkan batuan di tempat yang sama selama waktu yang sangat-sangat lama. Dan meskipun hotspot tersebut tetap berada di tempatnya, lapisan luar bumi terus bergerak di atasnya. Jadi saat dasar laut bergerak di atas Kerguelen Hotspot, sejumlah besar batuan cair tumpah keluar, mendingin, dan menumpuk lapis demi lapis. Selama sekitar 30 juta tahun, proses itu membentuk gundukan besar batuan vulkanik di dasar laut. Pada puncak letusannya, ini menambah sekitar 7-8 inci lava setiap tahunnya. Untuk memberikan gambaran, jumlah lava baru itu cukup untuk mengisi sekitar 184.000 kolam renang berukuran olimpiade, jika memang ada sebanyak itu. Dan sedikit demi sedikit, tumpukan vulkanik itu terus tumbuh semakin besar, semakin tinggi, hingga akhirnya muncul di atas permukaan laut dan menjadi dataran tinggi Kerguelen. Namun kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Selama 20 juta tahun terakhir, daratan ini mulai tenggelam, perlahan tapi pasti. Saat ini, sebagian besar daratan itu berada sekitar 3.300 hingga 6.600 kaki di bawah permukaan laut dan hanya beberapa titik saja yang berhasil tetap berada di atas air. Salah satunya adalah Kepulauan Kerguelen, wilayah Prancis yang tadi sudah kita sebutkan, dan yang lainnya adalah Kepulauan McDonald yang dimiliki oleh Australia. Oke, tapi bagaimana seluruh sisanya bisa tenggelam? Nah, benua tidak berakhir di bawah air karena tiba-tiba jatuh seperti batu. Sebaliknya, proses ini terjadi karena permukaan bumi perlahan-lahan melengkung, meregang, dan bergeser selama periode waktu yang sangat lama. Lapisan terluar planet ini terpecah menjadi bagian-bagian besar yang disebut lempeng tektonik.
Lempeng-lempeng ini mengapung di atas lapisan batuan yang lebih panas dan lebih lunak di bawahnya, yang dikenal sebagai mantel. Ketika sebuah benua tertarik terpisah oleh kekuatan dari dalam bumi, keraknya meregang, menjadi lebih tipis sehingga mulai berada di posisi yang lebih rendah, dan saat turun, lautan tidak langsung masuk begitu saja. Sebaliknya, air laut perlahan-lahan meluap ke tepiannya, membanjiri area yang paling rendah terlebih dahulu dan mengubah daratan kering menjadi laut dangkal. Sementara itu, batuan di bawahnya mendingin, dan ketika mendingin, batuan itu menyusut dan tenggelam yang menarik permukaan semakin ke bawah. Selain itu, sedimen terus menumpuk, hampir seperti selimut berat, menambah beban ekstra dan mendorong kerak semakin ke bawah. Dan itulah yang pada dasarnya terjadi pada dataran tinggi Kerguelen. Bagiannya sempat muncul di atas permukaan laut dan berhutan, namun berat basal serta pergeseran lempeng tektonik perlahan mendorongnya kembali ke dasar lautan dalam. Akhirnya, hanya puncak vulkanik tertinggi yang tetap di atas air. Itulah pulau-pulau saat ini. Sekarang, ada pertanyaan besar. Jika mayoritas wilayahnya di bawah air, bisakah disebut benua? Ya, secara teknis demikian. Ilmuwan menggambarkannya sebagai mikrobenua sejak 1970-an. Karena pembeda benua dari cekungan samudra bukanlah apakah ia di atas air. Ini soal jenis kerak di bawahnya. Bumi punya dua jenis kerak menanjak dan kerak dalam. Tunggu, itu pinggiran pizza. Ups, kerak bumi terdiri dari kerak benua atau kerak samudra. Benua-benua terbuat dari kerak benua. Kerak ini lebih tebal, lebih ringan, dan biasanya jauh lebih tua, sehingga cenderung berada lebih tinggi dan membentuk daratan. Komposisinya juga lebih mirip granit, terbentuk dari magma yang mendingin secara perlahan jauh di bawah tanah sebelum mengeras. Lalu ada kerak samudra. Itulah yang membentuk dasar lautan. Kerak ini lebih tipis, lebih berat, dan jauh lebih muda, sehingga tetap berada di bawah air, serta sebagian besar terdiri dari basal dari lelehan mantel bumi. Sekarang, disinilah dataran tinggi Kerguelen menjadi sangat menarik. Meski seluruh wilayah ini berada di bawah air, ini bukan sekadar dasar laut biasa. Dan meskipun terbentuk dari sejumlah besar basal, wilayah ini tidak berperilaku seperti kerak samudra pada umumnya. Karena basal ini menumpuk selama jutaan tahun, kerak di sana menjadi jauh lebih tebal dibandingkan kerak samudra pada umumnya. Wilayah ini juga mengandung fragmen kerak benua dari pecahan Gondwana, jadi itulah alasan utama mengapa kita menganggapnya sebagai sebuah benua. Tapi kamu tidak akan melihat dataran tinggi Kerguelen tercantum sebagai salah satu benua utama di bumi, seperti Eropa atau Afrika, dan sejujurnya itu sebagian besar karena akan sangat merepotkan. Banyak orang tidak menyadari hal ini, tapi cara kita memberi label pada benua lebih didasarkan pada konvensi daripada satu aturan ilmiah yang ketat. Karena jika kita mulai mengajarkan bahwa dataran tinggi Kerguelen dihitung sebagai benua, kita juga harus mempertimbangkan secara serius beberapa tempat lain, seperti Zealandia, bagian kerak benua yang hampir seluruhnya tenggelam di Oseania. Dan itu tidak berhenti sampai di situ. Ada Beringia, Doggerland, Mauritius, Sahul, dan Sunda, semua wilayah yang dulunya merupakan daratan kering atau terdiri dari kerak benua, tetapi sekarang sebagian terendam air. Jadi bayangkan, jika kita mulai menyebut semuanya sebagai benua, bumi akan berubah dari memiliki 7 benua menjadi berapa? 10, 12, atau lebih? Itu akan membingungkan dengan sangat cepat. Itulah mengapa dataran tinggi Kerguelen biasanya digambarkan sebagai mikrobenua atau benua tenggelam, bukan benua penuh, dan tentu saja tidak pernah disebut inkontinent. Namun, itu tidak membuatnya kurang menarik. Saat ini, wilayah tersebut masih aktif secara vulkanik, tingkat letusan menurun drastis seiring waktu, dan sejak itu tetap relatif rendah, tetapi sistemnya masih aktif. Dan itu sudah cukup luar biasa, karena aktivitas seperti ini biasanya hanya berlangsung 1 hingga 5 juta tahun. Jadi, dalam beberapa hal, dataran tinggi Kerguelen berperilaku seperti salah satu sistem supervulkanik terlama di bumi, dan itu masih belum selesai.